semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang exokernel. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi kernel. Kernel merupakan jantung dari sistem operasi. Semua proses input dan output yang berlangsung selama komputer berjalan diatur oleh kernel seperti pembacaan dan penulisan terhadap disk, manajemen memori, dan penjadwalan program aplikasi. Fungsi kernel. Fungsi utama sebuah kernel adalah mengelola segala sumber daya yang terdapat dalam komputer dan memungkinkan software atau aplikasi lain menjalankan dan menggunakan sumber daya tersebut. 2. Kernel berfungsi sebagai pelayan terhadap software agar dapat mengakses hardware pada sistem komputer secara aman. 3. Karena akses terhadap software terbatas, sedangkan lebih dari satu aplikasi harus dilayani secara bersamaan, maka kernel dapat mengatur kapan dan berapa lama waktu yang digunakan sebuah aplikasi. Ketika menggunakan bagian dari hardware sebuah komputer, proses ini disebut dengan multiplexing. 4. Berfungsi sebagai pembantu dan mendukung dari sebuah aplikasi agar dapat mengeksekusi fitur abstraksi. Kami akan menjelaskan tentang cara kerja kernel. Ada 4, yaitu 1. Manajemen. Salah satu cara kerja kernel adalah sebagai proses manajemen. Proses manajemen ini merupakan sebuah bagian yang mengatur sebuah proses keluar atau masuk antara software atau aplikasi di dalam komputer. 2. Memori manajemen. Cara kerja selanjutnya yaitu memori manajemen. Maksudnya bahwa pengaturan penggunaan sebuah memori oleh beberapa aplikasi akan diatur oleh kernel. Kernel juga akan mengatur penggunaan memori dan penggunaan addressing. 3. Device management. Device management berperan sebagai jembatan penggunaan hardware pada sistem operasi komputer, sehingga hardware akan dikenali oleh software atau aplikasi, dan juga dikenali oleh sistem operasi yang berjalan pada komputer tersebut. 4. Sistem call. Sistem kerja dari kernel yang terakhir adalah sistem call. Pada sistem call ini, kernel akan mengatur hubungan antara sebuah software atau aplikasi dengan hard disk. Kategori kernel. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. 1. Kernel monolitik. Kernel monolitik mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Saya akan menjelaskan beberapa sistem operasi yang menggunakan monolitik kernel. 1. Kernel sistem operasi Unix tradisional seperti halnya kernel dari sistem operasi Unix. 2. Kernel sistem operasi GNU atau Linux. 3. Kernel sistem operasi Windows. Mikrokernel. Mikrokernel menyediakan sedikit saja dari abstraksi perangkat keras dan menggunakan aplikasi yang berjalan di atasnya yang disebut dengan server untuk melakukan beberapa fungsionalitas lainnya. Itulah rincian dari mikrokernel tersebut. Kernel hybrid. Kernel hybrid merupakan kernel hasil modifikasi atau pengembangan dari mikrokernel sehingga mirip dengan mikrokernel. Yang membedakan dengan mikrokernel adalah kernel jenis ini
memasukkan kode-kode ataupun kode tambahan ke dalam ruang kernel agar performa meningkat atau kecepatan bertambah. Hybrid merupakan server yang terintegrasi di dalam sebuah kernel yang membuat kinerja kernel lebih cepat seperti kinerja monolitik dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi seperti mikrokernel. Exokernel adalah jenis kernel yang tidak menyediakan abstraksi hardware sama sekali. Kernel jenis ini hanya menyediakan fungsi akses hardware secara langsung. Kernel ini memaksa abstraksi yang dilakukan oleh developer dilakukan secara terbatas. Karena fungsinya yang terbatas pada proteksi dan pengadaan sumber daya membuat bentuk exokernel sangat kecil. Dan di sini ada beberapa sistem operasi yang menggunakan mikrokernel. Antara lain, 1. IBM X, sebuah versi Unix dari IBM. 2. Amoeba, sebuah kernel yang dikembangkan untuk tujuan edukasi. 3. Minix, kernel yang dikembangkan oleh Andrew Tanenbaum untuk tujuan edukasi. Sistem OS, sebuah sistem operasi yang populer digunakan pada handphone dan PDA phone. D. Struktur kernel. Pada sistem operasi Linux juga memiliki struktur kernel yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa kernel, yaitu 1. Penjadwalan kernel, 2. Manajer memori, 3. File sistem virtual. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.